Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andani Intan Ridhoilahi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap dan saya duduk di kelas 11 IPA 2. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi dengan guru pembimbing Ibu Putri Angela SPD. Nah, pada penasaran bukan tentang gelombang bunyi? Yuk ikutin video saya sampai habis ya. Nah, pada gelombang bunyi ini saya akan membahas 7 poin. Poin yang pertama adalah tentang pengertian gelombang bunyi. Poin yang kedua adalah tentang klasifikasi gelombang bunyi. Poin yang ketiga adalah tentang syarat bunyi dapat didengar. Kemudian, poin yang keempat adalah sifat-sifat bunyi. Nah, poin yang kelima adalah cara menghitung cepat lambat bunyi. Poin yang keenam adalah manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang terakhir adalah aplikasi gelombang bunyi. Nah, kali ini yang saya akan bahas pertama adalah pengertian gelombang bunyi. Apa sih pengertian gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi adalah getaran yang dapat kita dengar atau suara ya. Nah, gelombang bunyi adalah suatu gelombang mekanik yang dalam perambatannya seperti gelombang longitudinal yang membutuhkan medium untuk merambat sehingga dapat didengar oleh pendengar. Mediumnya adalah zat padat, cair, dan udara ataupun gas. Yang kedua, klasifikasi gelombang bunyi. Klasifikasi gelombang bunyi terbagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz yang dapat didengar oleh jangkrik, laba-laba, anjing, dan masih banyak yang lain ya. Audiosonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Kemudian, ultrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz yang dapat didengar oleh kelelawar. Tiga, syarat bunyi yang dapat didengar, yaitu adanya benda yang bergetar, kedua adanya udara yang menghantarkan bunyi atau mediumnya, kemudian adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi, yaitu telinga. 4. Sifat-sifat bunyi, yaitu dapat merambat melalui medium zat padat, cair, dan udara. Kemudian di ruang hampa tak dapat merambat. Kemudian gelombang bunyi dapat memantul 2 kali di benda yang permukaannya keras. Yang ketiga dapat diserap 2 kali di permukaan yang lunak. Yang kelima, cara menghitung cepat lambat bunyi, yaitu dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan atau cepat lambat bunyi dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soal, yaitu ledakan petasan terdengar 4 sekon setelah terlihat percikan api. Berapa laju rambat bunyinya di udara saat itu jika jarak petasan dengan pengamat 1,2 km. Laju rambat cahaya di udaranya diabaikan. Pembahasan, diketahui T sama dengan 4 sekon, S sama dengan 1,2 km per sekon sama dengan 1.200 meter. Ditanya,
V atau kecepatannya? Jawab, V sama dengan S per T. V sama dengan 1200 meter per 4 sekon. V sama dengan 300 meter per sekon. Jadi, kecepatan lambat bunyinya adalah 300 meter per sekon. 6. Manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut serta lokasi dan jarak objek dalam air. Gelombang bunyi yang digunakan adalah ultrasonik. Yang kedua, digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim, biasanya menggunakan bunyi infrasonik. Yang ketiga, digunakan untuk mendeteksi keretakan suatu logam atau yang lain-lainnya. Yang keempat, sebagai pengeras suara, termasuk manfaat dari bunyi audiosonik. Yang kelima, digunakan untuk kita mendengar suara. Yang keenam, digunakan untuk mengukur jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketujuh, aplikasi gelombang bunyi. Yang pertama, fotometer. Fotometer adalah alat untuk mengukur kedalaman laut dan lokasi kawanan ikan. Fotometer menggunakan teknik sonar atau sound navigation and ranging. Bagian-bagian dari sonar adalah echo sounder, hidrofon, dan display. Kemudian, cara kerja sonar adalah 1. Echo sounder mengemisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini akan merambat dalam air jika mengenai objek seperti ikan, metal, dasar laut, atau benda-benda yang lainnya, maka gelombang suara tadi akan terpantul. Dua, sinyal pantul akan diterima oleh hidrofon dan ditampilkan oleh display yang menggambarkan karakteristik objek di bawah air. Maka, untuk menghitung kedalaman laut, yaitu jika pulsa ultrasonik yang dipancarkan oleh fotometer memerlukan waktu yang lama untuk kembali ke penerima, berarti lautnya dalam. Jika pancarnya memerlukan waktu singkat untuk kembali ke penerima, berarti lautnya dangkal. Perhatikan gambar yang ada di layar ya. Seperti itulah kira-kira kerja sonar. Kedua, USG atau ultrasonografi. Cara kerja USG adalah pertama, transducer bekerja sebagai pemancar sekaligus penerima gelombang suara. Transducer akan menghasilkan gelombang suara frekuensi tinggi yang selanjutnya akan dipantulkan oleh suatu objek. Kemudian yang kedua, sebagian yang akan dipantulkan dan sebagian lagi akan merambat terus menembus jaringan yang akan menimbulkan bermacam-macam pantulan sesuai dengan jaringan yang dilaluinya tersebut. Kemudian yang ketiga, pantulan gelombang suara tersebut selanjutnya akan ditangkap oleh transducer. Yang keempat, kemudian diubah menjadi pulsa listrik dan diperkuat. Kelima, selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk cahaya dan gambar pada layar
osiloskop. Kemudian yang ketiga, sensor parkir mobil. Cara kerja sensor parkir mobil. Sensor parkir mobil menggunakan prinsip hukum pantul. Jadi diperlukan media pantul dalam proses bekerjanya dan dibutuhkan transducer yang berfungsi sebagai transmitter atau pemancar dan juga transducer yang berfungsi sebagai penerima. Satu, gelombang ultrasonik akan dikirimkan oleh perangkat pemancar dan ketika gelombang suara itu terhalang oleh sebuah objek, maka akan memantul balik dan ditangkap oleh perangkat penerima. Kemudian, transducer yang berfungsi sebagai receiver akan mengubah gelombang akustik ultrasonik yang ditangkapnya menjadi sinyal-sinyal listrik dengan frekuensi sama, namun amplitudenya bervariasi tergantung jarak, bentuk, dan sifat pantul dari objek pemantul. Yang ketiga, sinyal listrik dari receiver ini dihasilkan tegangan DC namun memiliki selubung atau envelope sesuai frekuensi switch pada sistem transmitter ultrasoniknya, sehingga merupakan pulsa-pulsa DC. Yang keempat, pulsa-pulsa DC tersebut dikuatkan oleh penguat suara, sehingga cukup kuat untuk dapat diberikan ke speaker yang akan menghasilkan isyarat bunyi. Jika objek berada cukup jauh, maka speaker akan menghasilkan nada rendah, dan sebaliknya. Yang keempat, reflektoskop, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi cacat yang terkandung dalam besi tuang. Cacat pada flek dan mobil diperiksa dengan menggunakan alat ini. Reflektoskop dengan teknik memindai atau scanning yang menggunakan gelombang bunyi ultrasonik dapat diketahui keretakan, cacat, atau penipisan yang terjadi dalam material atau logam tersebut. Yang kelima, kacamata tunanetra, yaitu kacamata yang dilengkapi pengiriman dan penerimaan ultrasonik, sehingga tunanetra dapat menduga jarak benda yang ada di depannya. Gelombang ultrasonik dipancarkan frame ke kacamata dan mengenai objek di sekitarnya. Gelombang ultrasonik kemudian dipantulkan dan diterima kembali oleh penerima pada kacamata tersebut. Informasi akan langsung dikirim pada komputer kecil seukuran ponsel yang tersimpan di dalam saku. Informasi ini diterjemahkan menjadi titik-titik yang beragam. Kemudian, layar LED yang ada di dalam lensa akan menyala dan memberikan informasi pada pemakai jika ada di depannya melalui earphone yang dipakai di telinganya. Sekian, terima kasih. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan ya. Mungkin tadi saya banyak yang salah pengucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.